Assalamualaikum. Halo sahabat FGLSN, salam literasi, ayo membaca. Perkenalkan, nama saya Labibah Nida Al-Muntasyirah dari SMP Negeri 1 Tayu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah cerita dengan judul Kisah Saridin yang Sakti dari Kayen Pati. Pada zaman dahulu, tinggallah Kiai dan Nyai Gede Keringan bersama seorang putrinya bernama Nyi Branjung. Setelah Nyi Branjung tumbuh menjadi gadis remaja yang molek, rindulah keinginan Kiai untuk mengasuh seorang anak lelaki. Untuk itulah Kiai dan Nyai Gede Keringan berdoa dan memohon kepada Allah agar dikabulkan keinginannya. Berkat doa mereka yang khusyuk, pada suatu hari ditemukanlah seorang anak lelaki dengan perantara gaib dari Sunan Kudus. Anak ini merupakan anak dari Sunan Muria, salah seorang penyiar agama Islam yang sangat terkenal. Bayi ini berselimutkan kain kemben yang berasal dari kain penutup dada sang ibu. Asuhlah dengan bijak agar kelak menjadi anak yang berguna bagi orang tua dan juga agama. Adapun kain kemben itu kelak akan membantu dia untuk menghadapi setiap bahaya yang dihadapinya. Kata Sunan Kudus seakan dimimpikan oleh Kiai Gede Keringan. Hal itu tentu saja membuat senang hati Kiai dan Nyai Gede Keringan. Mereka berjanji akan melaksanakan amanat itu sebaik-baiknya. Menyadari bahwa mereka hanyalah orang desa, mereka bersepakat untuk memberi nama bayi itu dengan nama Saridin. Suami istri tersebut membesarkan Saridin dan Nyi Branjung seperti kakak beradik hingga mereka berumah tangga. Sepeninggal Kiai, Saridin dan Nyi Branjung hanya dibekali sebatang pohon durian yang amat lebat buahnya. Selama bertahun-tahun, Saridin dan Nyi Branjung membagi hasil pohon durian itu. Namun, suami Nyi Branjung merasa tidak puas dan ingin mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya dari pohon durian itu. Berkatalah ia kepada Saridin, "Wahai adikku, mulai sekarang kita mengambil duriannya sendiri-sendiri agar tidak repot menghitungnya." Mendengar perkataan itu, tahulah Saridin akan keserakahan kakak iparnya. Namun, ia menerima tawaran itu, sebab ia yakin akan kebesaran dan keadilan Tuhan dalam membagi rezekinya. Berkatalah ia dengan lembut, "Baiklah kakak, jika itu memang keinginanmu, mulai sekarang aku akan mengambil durian yang jatuh pada siang hari." Keikhlasan hati Saridin mendapatkan ridho dari Allah, sehingga banyaklah durian masak yang jatuh pada siang hari. Hal itu tentu saja membuat panasnya hati suami Nyi Branjung, sebab menyadari bahwa siasatnya tidak berhasil. Selang beberapa waktu, datanglah ia ke rumah Saridin. Niatnya hendak menukar waktu. Namun,
apa yang terjadi? Hal itu justru menambah kekecewaannya. Sebab tak banyak durian masak yang jatuh pada siang hari. Pada suatu malam, muncullah niat buruknya. Ia mengendap-endap sambil berkerudung kain loreng. Niatnya hendak menakut-nakuti Saridin. Namun, apa yang terjadi? Saridin yang kaget justru tidak langsung lari. Malahan ia mengambil senjata goloknya dan dilemparkannya dengan tangkas. Hingga tewaslah suami Nyi Branjung. Hal itu tentu saja menyebabkan heboh para warga. Sehingga dipanggillah oleh penggawa desa ke adipati pesantrenan di Kabupaten Pati. Dalam persidangan di Kabupaten Pati, Saridin dijatuhi hukuman gantung sebab telah terbukti membunuh kakak iparnya. Namun, Saridin membela dengan lembut. Ampun Adipati, niat hamba bukanlah membunuh saudara hamba sendiri. Niat hamba adalah membunuh seekor harimau yang mengancam nyawa hamba. Oleh karena itu, hamba mohon dibebaskan dari hukuman ini. Mendengar perkataan Saridin, sang adipati merasa ragu untuk melaksanakan hukuman itu. Lalu berkatalah ia dengan lembut. Baiklah Saridin, hukuman itu hanyalah sebuah tipuan yang berupa ayunan. Jadi wajiblah kau menerimanya. Saridin percaya betul akan perkataan sang adipati. Padahal niat adipati adalah membunuh Saridin. Para warga terheran-heran sebab Saridin terlihat tersenyum-senyum seperti seorang bocah yang sedang berayun-ayun. Atas perintah sang adipati, Saridin dimasukkan ke dalam penjara besi yang amat kuat. Sesekali ia memohon agar dipertemukan dengan keluarganya. Namun, jangankan dibukakan pintu, mendapatkan izin saja belum didapatkannya. Taulah Saridin bahwa dirinya telah ditipu. Pada suatu malam, Saridin mengamalkan ilmu kesaktiannya. Sehingga terbebaslah ia dari penjara itu. Dalam perjalanan, ia terpikir untuk tidak langsung pulang ke rumahnya. Ia terpikir untuk berguru ke Sunan Kudus, yang saat itu sangat terkenal sebagai seorang penyiar Islam. Dalam pesantren Sunan Kudus, Saridin dikenal sebagai orang yang aneh-aneh perbuatannya, seperti menimba air dengan keranjang dan lain sebagainya. Sunan Kudus mengetahui bahwa Saridin menyebabkan huru-hara yang meresahkan para warga. Berkatalah ia kepada Saridin, "Hai Saridin, muridku yang pandai dan sakti. Namun ketahuilah, di sini bukan tempatnya orang memamerkan kesombongannya. Jika kamu tidak mau merubah sikapmu itu, pergilah kamu dari pesantren ini." Mendengar perkataan Sunan Kudus, Saridin tetap tidak beranjak dari tempatnya. Sehingga diusirlah ia oleh para santri dan warga sekitar. Setelah merasa terdesak, ia memilih untuk lari dan mengejek orang yang sedang mengejarnya. Sampai di suatu pasar, ia masih tetap berlari
dan mengumpat. Sehingga orang-orang yang di sana merasa ketakutan. Salah satu dari mereka ada yang bertanya kepada Sunan Kudus. Wahai Sunan, siapakah gerangan orang gila itu? Siapa yang kau maksud? Apakah orang yang gagah perkasa itu? Dia bukanlah orang gila. Dia adalah muridku yang pandai dan sakti. Namun sayang sekali, orangnya sombong dan nakal. Namanya Syekh Jangkung. Tapi aslinya entahlah. Dulu ia dikenal dengan nama Saridin. Biarkanlah dia pergi. Semoga masih sempat menyadari kesalahannya. Para warga di sana merasa kagum dengan kebesaran hati Sunan Kudus. Dan segera melupakan kenakalan yang diperbuat oleh Saridin. Setelah Saridin wafat, beliau dimakamkan di Desa Kayen, Kabupaten Pati. Kesimpulan dari cerita ini adalah, walaupun Saridin sedikit nakal dan juga sombong, namun kita wajib meniru kecerdikan beliau. Dan makam Syekh Jangkung saat ini dikenal sebagai salah satu objek wisata di Kabupaten Pati. Sekian dari saya. Terima kasih sahabat FGLSN. Salam literasi. Ayo membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.